Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kini Safaris Edward. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia dari Prodi Sistem Informasi dan dengan NIM 105269. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu Tata Kelola Sistem Informasi, dan di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting dari mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Yaitu yang pertama ada apa sih sebenarnya Tata Kelola Sistem Informasi itu. Yang kedua ada aspek-aspek penting dari mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Yang ketiga ada peran dan tanggung jawab Tata Kelola Sistem Informasi. Dan yang keempat, nanti saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus dari Tata Kelola Sistem Informasi. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya Tata Kelola Sistem Informasi itu. Tata Kelola Sistem Informasi adalah bidang studi yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan sistem informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini melibatkan pengaturan keputusan, kebijakan prosedur, bahkan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem informasi mendukung dan memperkuat tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dan juga untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa aspek atau poin-poin penting yang sudah saya rangkum terkait dengan tata kelola sistem informasi. Yang pertama ada tujuan dan manfaat. Untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi organisasi memberikan nilai yang maksimal sambil meminimalkan risiko-risiko yang terkait dengan TI, dapat melakukan peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan keputusan pelanggan dan peningkatan daya saing organisasi. Yang kedua ada kerangka kerja tata kelola sistem informasi. Kerangka kerja ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola dan mengendalikan berbagai aspek sistem informasi, termasuk strategi TI, pengelolaan risiko, dan pengukuran kinerja, serta pemantauan keamanan. Yang ketiga ada aspek penting tata kelola sistem informasi. Yang pertama yaitu strategi TI. Pengembangan strategi yang terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, pengelolaan risiko. Yang ketiga ada kepatuhan dan kebijakan. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar, serta pembuatan kebijakan yang mengatur penggunaan dan perlindungan data. Yang keempat ada pengukuran kinerja. Dan yang kelima pengelolaan proyek IT atau TI. Dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Yang keempat ada peran dan tanggung jawab dari tata kelola sistem informasi. Hal ini mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima ada tantangan dan tren, yaitu membahas tentang tantangan utama yang dihadapi dalam tata kelola sistem informasi seperti perubahan teknologi yang cepat, ancaman keamanan yang berkembang, dan kompleksitas regulasi, dan juga untuk memperhatikan tren terkini dalam tata kelola sistem informasi seperti adopsi teknologi cloud, analitik data, atau bahkan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil dari Test Solution Inc. Latar belakangnya, Test Solution merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi perangkat lunak dan solusi TI untuk klien korporat. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menghadapi tantangan dalam mengelola sistem informasi yang semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi ada yang pertama, ketergantungan pada sistem informasi yang tersebar. Yang kedua ada kepatuhan regulasi yang meningkat. Serta yang ketiga ada keamanan informasi yang meningkat. Solusi yang dapat dilakukan dari tantangan di atas adalah
seharusnya perusahaan T-Solution menerapkan pendekatan tata kelola sistem informasi yang terstruktur. Langkah-langkah atau pendekatan tata kelola sistem informasi yang dapat dilakukan adalah implementasi COBIT Framework. Perusahaan ini memilih untuk mengadopsi kerangka kerja COBIT atau Control Objectivities for Information and Related Technologies untuk membantu mengelola dan mengendalikan sistem informasi mereka. Yang kedua ada pengembangan kebijakan prosedur. Mengembangkan kebijakan dari prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan sistem informasi dan keamanan TI. Yang ketiga ada pengujian keamanan berkala. Perusahaan mengimplementasikan program pengujian keamanan berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan dalam infrastruktur TI mereka. Pengujian dilakukan oleh tim keamanan internal serta pihak kedua dan ketiga independen. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Seharusnya perusahaan menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk karyawan mereka tentang praktik keamanan informasi, kepatuhan regulasi, dan penggunaan sistem informasi yang aman. Selanjutnya, audit internal dan pemantauan kinerja. Perusahaan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan kontrol internal dan memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah dengan menerapkan pendekatan tata kelola sistem informasi yang terstruktur, T-Solution Incorporation berhasil mengatasi banyak tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan sistem informasi. Sebagai hasilnya, perusahaan ini dapat mempertahankan kepercayaan klien mereka dan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Yaitu dia mengenai tentang studi kasus tata kelola sistem informasi yang diambil dari perusahaan yang bernama T-Solution Inc. Jadi, tata kelola sistem informasi ini sangat penting dalam mendukung tujuan bisnis organisasi atau perusahaan, serta menekankan perlunya pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam mengelola sistem informasi. Dan juga dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pembahasan tentang keilmuan tata kelola sistem informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen yang efektif terhadap teknologi informasi dalam konteks organisasi modern. Jadi itu dia materi yang telah saya sampaikan tentang tata kelola sistem informasi. Terima kasih buat teman-teman semua karena telah mendengarkan. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengulangan kata yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.